senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi pertambahan usia kita semua. Dengan bertambahnya usia hari ke hari, disertai dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistiqomahan kita berkumpul di tempat terbaik di muka bumi ini, di rumahnya yang mulia ini, mengantarkan kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian di subuh hari ini, kami mengajak kaum muslimin untuk menyelami, merenungi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena itu, judul yang ingin kami ketengahkan adalah tentang 4 karakter ahli sedekah di dalam Al-Quran. Mengapa kemudian kita perlu mengetengahkan judul ini, 4 karakter ahli sedekah di dalam Al-Quran? Sebab di bulan ini banyak saudara muslim kita yang sedang diuji dengan kekurangan secara finansial. Entah karena memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sejak lahirnya tumbuh dari keluarga yang berkekurangan, atau ada yang juga ditakdirkan oleh Allah berkekurangan dikarenakan musibah, dikarenakan bala, bencana yang sampai detik hari ini kita dapati dan kita menyaksikan mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita semua, terutama apa yang sedang dan masih dialami oleh saudara-saudara muslim kita di wilayah Cianjur. Dan karena itulah ma'asyiral muslimin, tentu dengan kajian ini adalah agar supaya kita yang Nabi telah mengisyaratkan antara muslim dengan muslim itu adalah bagaikan satu tubuh yang harusnya saling kuat menguatkan dan kokoh mengokohkan. Jika ada di antara bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit. Inilah yang kita pengen tumbuhkan. Mungkin kita tidak diuji sebagaimana apa yang ditimpa oleh mereka, namun kita sedang diuji tingkat keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita mau berbagi dengan saudara muslim kita atau tidak? Dan itu adalah ujian keimanan. Kalau mereka diuji dengan kesabaran, kita diuji dengan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. 4 karakter ahli sedekah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa ahli sedekah itu kalau bersedekah, maka sedekahnya tidak mengenal musim. Kalau bersedekah, maka sedekahnya tidak mengenal musim. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap bersedekah. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, bahwa ahli sedekah itu jika bersedekah, maka niat sedekahnya sudah tidak terpengaruh lagi dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Dipuji orang atau tidak dipuji orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, diumumkan namanya sebagai munfik atau tidak diumumkan namanya, sama sekali situasi dan kondisi demikian tidak lagi terpengaruh di dalam hatinya untuk bersedekah. Dia bersedekah karena memang mentalnya adalah mental bersedekah, gaya hidupnya adalah gaya hidup sedekah. Yang ketiga, ahli sedekah itu sangat sadar bahwa pada hartanya ada hak
ada hak orang lain yang Allah titipkan padanya, dan dia harus amanah di dalam menyampaikan atau menjalankan apa yang Allah titipkan padanya itu dari sejumlah harta untuk tersampaikan kepada al-mustahiqin, orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, baik melalui jalan hadiah ataukah dalam bentuk jalan sedekah, infak dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, karakter ahli sedekah itu adalah dia berbahagia dengan bersedekah. Jadi dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak menjadi ahli sedekah. Sebab kebahagiaan itu adalah di hati, dan kebahagiaan ini langsung ditanamkan oleh Allah. Jadi karena mereka berbahagia dengan bersedekah, karena itulah mereka berupaya untuk mengejar kebahagiaan itu dengan menjadi ahli sedekah. Maka inilah 4 karakter ahli sedekah yang akan kita uraikan satu demi satunya, dan kemudian sebagai kesimpulannya akan kita sampaikan balasan terbaik dari Allah bagi ahli sedekah. Jadi kita sebut ahli sedekah karena bukan sekedar sedekah. Kalau sekedar sedekah mungkin kita telah melakukannya, tapi menjadi ahli sedekah inilah yang kemudian kita harus berjuang untuk kemudian menjadi mereka dengan karakter-karakter yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Mari kita melangkah pada karakter yang pertama. Karakter ahli sedekah yang pertama adalah bersedekah tidak mengenal musim. Dan ternyata karakter inilah yang ditonjolkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak mensifatkan tentang orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang dijamin surga di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134, di mana sebelumnya di ayat 133 Allah Subhanahu wa taala memotivasi, sekaligus di dalam motivasi ini berisi perintah dari Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian, bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah kalian menuju pada surga Allah, di mana Allah menjadikan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita bersegera, bukan berlambat-lambat, bukan menunda-nunda, tapi bersegera. Dan siapapun yang bersegera menyeru melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah seru, maka itu akan menghidupkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi setiap kali kita bersegera untuk melakukan apa yang diseru oleh Allah dan Rasulnya, ternyata hal itu akan menghidupkan hati. Di antara hidupnya hati itu, kecondongan hati semakin kuat untuk melakukan kebaikan. Makanya kata Nabi, siapa yang melakukan suatu kebaikan dan dengan segera dia menjalankannya, akan terbuka di depannya pintu kebaikan yang lainnya. Maka dia akan terus mengejar pintu kebaikan yang kedua hingga terbuka, dan terbuka lagi pintu kebaikan yang ketiga, sehingga dia akan selalu diwarnai hidupnya dengan kebaikan. Dan itulah kehidupan yang berkah. Maka di awal tadi saya katakan, semoga Allah menjadikan pertambahan usia kita itu bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Sebab bertambahnya usia kita, bersamaan dengan itu bertambah dekat pula kematian kita.
Tapi yang disedihkan adalah kalau persiapan kita tidak maksimal untuk menuju titik di mana kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Maka hidup yang berkah adalah bertambah usia, dekat dengan kematian, amalnya bertambah, ilmunya bertambah, kedekatannya kepada Allah bertambah. Maka dikala Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum, kita pun diperintah oleh Allah wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Ketika Allah mengabarkan telah semakin dekat kematian itu darimu, Allah menyuruh kita untuk segera berlomba dengan kematian itu. Untuk dengan apa? Bersegera kamu menuju ampunan Allah dan bersegera kamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa jadikanlah orientasi hidupmu untuk kebahagiaan di akhirat, sebagaimana ketika engkau menginginkan suatu kebahagiaan di dunia, seolah-olah engkau tidak mengenal lelah dan letih, seolah-olah engkau tidak mengenal ada siang dan malam. Terus seseorang berpacu demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari kebahagiaan dunia. Maka Allah pengen meningkatkan level motivasi kebahagiaan kita, bukan sekedar pengen bahagia dunia, tapi juga mengejar kebahagiaan yang menembus dimensi dunia itu, yaitu kebahagiaan di luar dari kebahagiaan dunia, kebahagiaan di kubur, kebahagiaan di mahsyar, kebahagiaan di mizan, dan akhir perjalanan hidup, kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera kalian menuju ampunan Allah, yaitu berarti bersegera kalian untuk selamat dari neraka, dan bersegera kalian menuju surga, masuk surga tanpa harus transit ke dalam neraka. Surga itu lebih baik daripada apa yang kamu kejar di dunia ini. Dia lebih luas daripada kebanggaan memiliki tanah berhektar-hektar di dunia ini. Akhirat atau surga Allah lebih baik, lebih luas daripada luasnya dunia ini, karena surga meliputi luasnya langit dan bumi. Lalu Allah kemudian menyempitkan, membatasi bahwa peruntukan surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Maka Allah di ayat 134 langsung menyebutkan karakter utama orang yang bertakwa itu ternyata dikaitkan dengan harta. Ini langsung ditonjolkan Allah. Allah pengen menonjolkan bahwa gaya hidup orang yang bertakwa itu adalah gaya hidup sedekah. Langsung ditonjolkan Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, bahwa orang yang bertakwa itu adalah mereka yang selalu berinfak. Fis sarra'i wad darra, karena mereka adalah ahli sedekah. Maka kalau berinfak, infaknya tidak mengenal musim. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap bersedekah. Banyak orang bersedekah di kala lapang, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa, biasa saja. Tapi yang dahsyat, yang luar biasa adalah kalau dia berinfak bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan susah tetap berinfak. Kenapa? Karena itulah gaya hidup ahli sedekah. Sedekahnya tidak mengenal musim. Kenapa dia mampu bersedekah lagi dan lagi adalah karena mentalnya mental sedekah. Mentalnya mental kaya. Kenapa bisa bermental kaya? Karena kenikmatan yang Allah masukkan ke dalam hatinya berupa wa kana Allahu bima atahu. Allah menghadirkan di dalam hatinya rasa kaya, rasa cukup. Dan ternyata ahli sedekah itu adalah yang merasa cukup. Jadi Allah pengen beritahu kepada kita, sedekah itu bukan kaitannya ada harta, dan tidak bersedekah kaitannya karena tidak ada harta, bukan. Tapi ahli sedekah itu kaitannya dengan rasa cukup dan rasa kaya di hati. Maka kita dapati Qarun laknatullah alaih, dia tidak bersedekah bukan karena tidak ada harta, banyak hartanya.
Tapi tatkala Musa alaihissalam mengutus utusan untuk mengambil zakat dari Qarun, utusan kembali kepada Musa dengan tangan kosong. Qarun tidak mau memberikan sepeser pun dari hartanya, padahal gudang hartanya itu untuk membuka pintu gudang emasnya itu mesti kuncinya dipikul, dibawa oleh 40 ekor unta. Itu baru kuncinya. Bagaimana besar kuncinya dan bagaimana besar gudang emasnya Qarun. Jadi ketidakmampuan Qarun untuk berinfak itu bukan karena tidak ada harta, tapi Allah mencabut rasa kaya di dalam hatinya. Allah cabut rasa cukup di dalam hatinya. Maka mereka yang kemudian dihadirkan rasa cukup di dalam hatinya, dia akan selalu mampu bersedekah, mampu berinfak. Dan itulah ternyata salah satu hakikat dari takwa, ar-ridho bil qalil. Ar-ridho bil qalil, yaitu ridho dengan pemberian Allah, dengan ketentuan Allah meskipun sedikit di mata manusia. Ada rasa cukup dengan pemberian Allah. Rasa cukup inilah yang membuat mereka selalu dapat bersedekah. Karena ternyata maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dalam upaya menumbuhkan karakter sedekah di hati hamba-hambanya yang bertakwa, Allah itu tidak menjadikan karakter ahli sedekah itu pada nominal sedekahnya. Bukan kemudian ukuran ahli sedekah jika dia mampu berinfak dengan sekian juta. Tidak. Tetapi adalah gaya hidup, kebiasaan hidupnya bersedekah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ukuran nominal sebagai ukuran ahli sedekah. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan dari sesuatu. Dari sesuatu apa saja. Dan infak itu artinya adalah sedekah dalam bentuk materi. Itu arti dari infak. Sebab kalau sedekah saja bisa materi, bisa non materi. Tapi sedekah yang sifatnya materi, itulah yang disebut dengan infak. Bisa berupa uang, bisa berupa baju, bisa berupa makanan, motor, kendaraan dan seterusnya. Itu adalah infak dalam bentuk materi, dan Allah tidak melihat nominalnya. Mungkin kecil di mata manusia, tapi akan menjadi besar ketika diniatkan untuk Allah yang maha besar. Baik, jadi ma'asyiral muslimin, inilah karakter yang pertama, yaitu ahli sedekah bersedekah tidak mengenal musim. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap bersedekah, karena rasa kaya dan rasa cukup yang Allah telah hadirkan dan tanamkan di dalam hatinya. Kita melangkah kepada karakter ahli sedekah yang kedua. Karakter ahli sedekah yang kedua adalah bahwa niat ahli sedekah itu sudah tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan karakternya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu malam atau di waktu siang hari, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, diumumkan namanya atau tidak diumumkan namanya, tetap berinfak. Karena hatinya sudah tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitar. Di dalam ayat yang lain, surat Fatir di ayat yang ke-29, wa anfaku, dan mereka menginfakkan harta mereka sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa rahasianya? Kenapa kemudian mereka hatinya di dalam berinfak tidak lagi terpengaruh dengan situasi dan kondisi di sekitarnya?
yarjuna tijaratan lan tabur, karena mereka sangat mengharapkan perdagangan dengan Allah. Mereka tidak menginginkan perdagangan dengan manusia, dia menginginkan perdagangan dengan Allah. Apakah ada orang yang berinfak di dunia ini tetapi sebenarnya dia sedang berbisnis dan berdagang dengan manusia? Ada. Banyak orang yang kemudian mau berinfak dan bersedekah dengan syarat nanti kalau dia menjadi caleg dipilih oleh masyarakat setempat. Dia berdagang dengan manusia, dia bersedia berinfak, tapi harus diumumkan namanya, harus. Kalau enggak mau dia. Gitu. Harus disampaikan bahwa dia akan menjadi caleg di wilayah A dan dia akan berinfak kepada masyarakat di wilayah A tersebut. Kalau tidak, enggak mau. Makanya kita dapati ada beberapa kasus yang pernah terviralkan, seseorang yang sudah berinfak bahkan untuk masjid, karpet, bata, dan sejumlah yang lainnya dibutuhkan masjid, tapi ketika di tempat tersebut, di tempat dia berinfak, masyarakat tidak memilihnya atau dia tidak menang dalam pemilihan di tempat itu, ditarik kembali sumbangannya ya, ditarik kembali sumbangannya karena dia menginginkan sesuatu dari manusia. Ahli sedekah sudah tidak membutuhkan dari manusia, tidak membutuhkan pujian dari manusia, tidak membutuhkan disebut namanya oleh manusia, tidak membutuhkan diviralkan oleh manusia, tidak. Yarjuna tijaratan lan tabur, dia hanya mengharapkan perdagangan dengan Allah, dia hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengejar ridho manusia, tapi dia mengejar ridho Allah, karena dia sadar ridho manusia adalah tujuan yang tak mampu dicapai. Ridho nas goyatun la tudrak. Ya, ridho manusia adalah tujuan yang akan menyiksa, susah didapat ridho manusia, sebab berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan ridho Allah adalah sesuatu yang dapat dicapai. Dengan melakukan sesuatu yang Allah sukai, kita akan mendapatkan ridho Allah. Kenapa dikatakan berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena jika kita berinfak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas infak kita dengan infak yang lebih dahsyat lagi. Allah bilang di dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya, Allah pasti membalasnya. Maka karena itulah dia mengharapkan perdagangan dengan Allah, bukan dengan manusia, dengan Allah. Dia menginginkan dan mengharapkan dari Allah balasan yang terbaik. Yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan di dunia dan juga siksaan di akhirat. Perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita mau berdagang dengan Allah? Sebab Allah yang menawarkan perdagangan dengannya. Allah yang membuka peluang siapa yang mau berdagang dengan Allah. Dan peluang ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mau berdagang dengan Allah. Hanya orang beriman yang mengenal Allah, yang mau menyambut seruan Allah untuk berdagang dengan Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kutawarkan padamu suatu perdagangan? Hal adullukum ala tijarah, maukah kutawarkan padamu suatu perdagangan? Perdagangan yang dimaksudkan oleh Allah adalah tunjikum min adzabin nar, tunjikum min adzabillah, bahwa perdagangan yang Allah tawarkan, perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab api neraka. Perdagangan yang ditawarkan Allah, perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang sangat pedih. Min azabin alim.
Perdagangan dari Allah adalah perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang sangat menyiksa. Tunjikum min adzabin alim, menolongmu, membebaskanmu, menyelamatkanmu dari azab yang sangat tak mampu dan tak kuasa kita untuk menahan penderitaan jika terlempar di dalamnya. Bagaimana perdagangan dengan Allah? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Syarat yang pertama, beriman dulu kepada Allah, benarkan ajaran Rasul, lalu kemudian gunakan hartamu sebagai wasilahmu untuk kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah yang membuat kenapa orang-orang yang ahli sedekah itu, dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak berdagang dengan manusia dalam kaitannya dengan infak dan sedekahnya, sebab dia hanya mengharapkan tijarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan perdagangan dari Allah, perdagangan yang akan membebaskannya dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita melangkah kepada yang ketiga. Ahli sedekah itu karakter yang ketiganya adalah sangat sadar bahwa harta yang Allah titipkan padanya ada bagian untuk diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sedang diuji dengan kekurangan secara finansial. Pada hartanya ada hak untuk orang-orang yang susah, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Hari ini banyak saudara muslim kita, mereka mengelurkan tangan mengharapkan ada bantuan dari kaum muslimin. Mereka memanjangkan tangan mereka, memanjangkan lisan mereka agar tangan mereka digapai oleh kaum muslimin dan ditarik keluar dari kubangan, kegelapan dan kesulitan secara finansial. Ada yang memanjangkan lisannya untuk mengetuk pintu-pintu telinga kaum muslimin yang dititipkan harta kepadanya agar mau menyisihkan hartanya diperuntukkan kepada kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mereka telah kehilangan rumah-rumah mereka, mereka telah kehilangan mata pencaharian mereka, bahkan mereka telah kehilangan sebagian anggota tubuh mereka, dan mereka pun telah kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka tertimpa dengan musibah dan membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan untuk pemulihan ekonomi mereka. Sehingga dalam kondisi sekarang mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Bantuan yang mereka butuhkan bukan hanya di awal-awal tertimpa musibah saja. Sebab laporan tim yang turun di sana sudah mulai banyak para relawan yang pulang. Sementara persoalan kehidupan mereka belumlah tuntas, belumlah selesai. Tapi banyak kaum muslimin yang tadinya di awal-awal bencana terjadi, mereka semua datang memenuhi, memadati tempat-tempat itu. Tapi mulai sekarang ini, akhir-akhir ini banyak yang berpulang. Sebab mereka masing-masing punya kesibukan. Siapa yang mau menemani mereka sampai terpulihkan ekonomi mereka? Sangat sedikit. Nah karena itulah mungkin secara fisik kita tidak dititipkan Allah kekuatan secara fisik untuk menemani mereka, tapi paling tidak Allah menitipkan harta pada kita untuk bisa menopang saudara-saudara muslim kita di sana, menguatkan para relawan yang sedang secara fisik berjihad di sana, mendampingi, menemani, menghibur saudara-saudara muslim kita di sana. Dan begitu banyak pintu-pintu untuk kita berdonasi, ma'asyiral muslimin, banyak sekali. Tinggal kemudian kita mengeluarkan harta kita, lalu memanfaatkan pintu-pintu donasi yang sudah tersikoi dan kita percayai untuk kemudian kita salurkan. Apatah lagi Allah tidak melihat nominal kita,
Tidak melihat nominal kita, ma'asyiral muslimin. Mungkin ada yang mau bersedekah air sekian dos, mungkin ada yang mau bersedekah makanan, mungkin uang, mungkin batu, mungkin semen dan seterusnya. Silakan saja. Ala kulli hal kita berinfak, baik dilihat orang tidak dilihat orang, dipuji orang tidak dipuji orang, ada yang liput di media tidak diliput, kita berinfak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Karena ternyata orang-orang yang ahli sedekah itu sangat sadar apa yang dia keluarkan itu adalah memang titipan Allah. Allah amanahkan kepadanya untuk dia sampaikan kepada orang yang berhak. Maka Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa orang-orang yang ahli sedekah itu sangat sadar pada harta mereka ada bagian untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang sedang berkesusahan dan berkesulitan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa pada harta mereka ada bagian, ada hak untuk saudara-saudara muslim mereka yang berkesusahan, yang berkesulitan, baik mereka terang-terangan meminta atau mereka tidak meminta. Okelah kalau meminta, kita jadi tahu bahwa dia sedang berkesulitan. Tapi yang tidak meminta, bagaimana kita bisa tahu? Inilah karakter ahli sedekah. Karena kepekaannya, karena kedekatannya secara emosional dan sosialnya yang bagus ke masyarakat, dia tahu siapa saudara-saudara muslimnya yang sedang berkesulitan. Karena dia bersosial secara baik dengan kaum muslimin. Kepekaannya secara emosional untuk dekat dengan kaum muslimin, inilah yang membuat dia bisa mengenali saudara-saudara muslim mereka, bahwa saudara muslimnya ini sedang membutuhkan bantuan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-273 Allah menyebutkan tentang di antara saudara muslim kita yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi kalau orang tidak mengenalinya dengan baik, disangkanya mereka ini adalah orang kaya. Kenapa? Karena mereka menjaga iffah, kemuliaan diri, tidak mau meminta kepada manusia. Tapi mereka sangat butuh bantuan, tapi mereka tidak mau meminta kepada manusia. Mereka hanya curhat kepada Allah, dan mereka bekerja semampu mereka, tetapi tetap saja berkekurangan. Dan itu bagian daripada ujian Allah atas mereka. Karena Allah mengatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah, bahwa memang ada di antara hamba-hamba Allah yang ditakdirkan Allah diluaskan finansialnya, tapi juga ada di antara hamba-hamba Allah dicintai Allah, disayangi Allah, tapi disempitkan rezekinya. Surat Saba ayat 39. Ada, ma'asyiral muslimin. Jadi jangan selalu ukurannya kalau hamba Allah yang soleh itu harus kaya. Tidak harus. Nabi Ismail alaihissalam itu miskin hidupnya, sehingga Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada mantunya, bagaimana engkau mendapati suami kamu? Maka sang mantu mengatakan, suami saya susah hidupnya, tidak memberikan nafkah yang cukup, kami berkesulitan dan berkesusahan melewati hari-harinya. Maka karena Ibrahim tidak menjumpai putranya Ismail, dia hanya menjumpai menantunya, maka dia menulis pesan. Lalu dia sampaikan kepada menantunya, sampaikan ini kepada suamimu. Begitu Ibrahim pergi, Ismail kemudian beberapa waktu ke depan datang, dan disampaikan oleh sang istri bahwa ayahmu tadi datang. Lalu kemudian Ismail berkata, apa yang dipesankan kepada kita? Lalu kemudian sang istri mengatakan, ini secari kertas. Dibacanya, sang Ismail mendapati tulisan itu, ganti palang pintu. Dia paham maknanya, ceraikan istrimu. Maka dia menceraikan istrinya karena tidak sabar dan tidak ridho dengan takdir Allah berupa kekurangan secara finansial. Dia mengeluh. Padahal Ismail sedang menjalankan perannya dan tugasnya sebagai suami, mencari nafkah. Ini adalah, apakah kita ragu kecintaan dan kasih sayang Allah kepada Ismail?
Allah sangat mencintai Ismail alaihissalam. Tapi begitulah memang di antara hamba Allah, ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Fajr ayat 15 ayat 16. Ketika di antara manusia ada yang selalu mengaitkan tanda sayangnya Allah kepada hambanya adalah diluaskan rezekinya, dikabulkan semua keinginannya. Dan di antara anggapan manusia, tanda Allah benci seorang hamba adalah ketika Allah susahkan hidupnya, langsung dibantah oleh Allah. Allah mengatakan, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, Allah mengatakan kalla, sekali-kali harta tidak menjadi ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah atau kehinaan seorang hamba di sisi Allah. Harta bukan ukurannya. Di antara manusia yang mengatakan kalau dia hartanya banyak, berlimpah, urusannya semuanya mudah, sehat secara fisik, kemudian harta berlimpah, pendidikan tinggi, oh Allah sayang sama saya, Allah cinta dengan saya. Tapi ketika Allah uji dengan kekurangan, dengan musibah, dengan bala, dengan bencana, ketika gempa rumahnya hancur, rumah yang lain tidak, ada kekecewaan kepada Allah. Kenapa Allah menimpakan bencana ini kepada saya? Padahal saya selalu qiyamul lail, padahal saya selalu baca Quran, saya banyak bersedekah. Kenapa? Ada ketidakridhoan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bandingkan, si fulan gak pernah ke masjid, rumahnya tetap bagus saja, hartanya tetap lancar-lancar saja. Kenapa saya hidupnya susah seperti ini? Ada saudara muslim yang kami nasihati di, saya lupa di wilayah mana kemarinnya kita datangi, terkena gangguan, ya, gangguan di perut. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dia baru hijrah, tiba-tiba teruji dengan banyak musibah-musibah. Dia mengatakan, kenapa di saat saya hidup dengan kehidupan yang tidak mengenal halal haram, hidup saya lancar, hidup saya mudah, harta ada, semuanya serba nikmatlah, apa yang saya mau saya bisa wujudkan. Ketika saya mengambil pilihan hijrah, kenapa Allah menyiksa saya gitu? Kenapa Allah tidak mendukung dan menguatkan saya? Jadi dia seperti kayak ada rasa menyesal kenapa dia hijrah gitu. Kok hidupnya semakin susah? Maka kita kuatkan. Ma'asyiral muslimin, ukuran kemuliaan seorang hamba bukanlah harta. Bukanlah ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah adalah harta. Tapi ketika kemudian hamba tersebut mengenali hak-hak Allah pada dirinya, kita cuma beritahu kepadanya bahwa iblis laknatullah alaih meminta sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua manusia di muka bumi ini. Sesuatu yaitu umur yang panjang dan fisik yang sehat. Itu permintaan iblis. Dia nggak minta harta, walaupun kemudian dia menjadi banyak harta si iblis itu. Dia cuma minta umur panjang dan sehat secara fisik. Karena walau banyak harta tapi sakit-sakitan, nggak dinikmati harta yang banyak itu. Rumahnya bertingkat, tapi dia tidak bisa naik ke lantai 2. Begitu mau melangkah, aduh bunyi tulang di belakangnya. Nggak bisa dia melangkah untuk naik ke lantai atas. Itu artinya apa? Percuma banyak harta kalau kemudian sakit. Tapi iblis umurnya panjang, fisiknya sehat. Fisiknya sehat. Maka dia menikmati segala kekuasaan yang dia dapati. Apalagi dia menjadi raja bagi setan-setan. Apakah pengabulan Allah terhadap keinginan iblis berupa umur yang panjang dan sehat secara fisik tanda Allah cinta sayang kepada iblis? Tidak. Tidak setiap keinginan kita di dunia ini itu bermakna cintanya Allah kepada hambanya, tidak selalu. Buktinya ada orang-orang yang semakin bermaksiat kepada Allah semakin kaya dan semakin sukses dunianya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44,
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ada manusia yang semakin jauh dari Allah itu semakin kaya. Semakin dia bermaksiat semakin sukses. Semakin dia riba semakin terbuka pintu dunianya. Semakin dia tidak sholat semakin melejit karirnya. Dan kata Allah, tidak ada yang bisa menghentikan ketamakannya terhadap dunia untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia kecuali kematian. Dan kematian akan datang padanya secara mendadak. Sebab dia tidak merasa mati. Dia tidak merasakan mati sebab tubuhnya sehat, fisiknya sehat, hartanya banyak. Dia tidak merasa akan mati. Makanya kematian datang padanya itu dikala mendadak itu, tiba-tiba saja. Dikala dia tidak sedang mempersiapkan bekal untuk kematian sebab dia merasa sehat walafiat. Tidak ada sesuatu yang dikeluhkan, maka kematian datang padanya secara mendadak. Jadilah dia orang yang menyesal karena nggak punya bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka sebenarnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tapi terpenuhi semua keinginan dunianya, itu adalah azab yang dibungkus dengan kesenangan atau kenikmatan duniawi. Azab sebenarnya. Nah karena itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, bahwa hendaklah kemudian kita menyadari bahwa pada harta kita, harta yang Allah titipkan pada diri kita, ada bagian untuk saudara-saudara muslim kita yang berkesusahan, berkesulitan, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kalau meminta-minta karena memang sangat-sangat membutuhkan bantuan, dia sudah tidak kuat lagi menahan bantuan itu, dia mengharapkan bantuan saudara muslimnya, dan itu tidak salah. Dan ada yang memang dituntut kepekaan untuk mengerti dan memahami keadaan mereka. Dan kepekaan ini hanya ada di hati atau pada jiwa ahli sedekah. Dia peka terhadap masyarakat di sekitarnya atau terhadap orang-orang yang berinteraksi dengannya, sehingga dia tahu saudaranya ini sedang butuh bantuan dan pertolongan. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, yang keempat, karakter ahli sedekah adalah bahagia bersedekah. Cinta sedekah dan bahagia sedekah. Itu karakter yang keempat. Dia cinta sedekah dan dia bahagia dengan sedekah. Apa sih yang dicari oleh manusia di dunia ini? Yang dicari hanya satu, kebahagiaan. Jika dia merasa ada satu jalan yang mengantarkannya pada kebahagiaan, dia akan belajar mencintai jalan itu meskipun susah, selagi jalan itu akan mengantarkannya pada kebahagiaan menurutnya. Maka kita lihat ada orang yang kemudian membuat komunitas, dan bisa kita lihat di Google, komunitas taring babi, tulis saja seperti itu. Dan tidak sedikit yang tergabung darinya dari kalangan muslimin. Ada muslim yang bergabung ke dalam komunitas itu, komunitas taring babi. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Kehidupan mereka lebih banyak dihabiskan di jalan. Pakaian mereka hitam, kemudian gambarnya penuh tengkorak, bagian tubuhnya hampir semuanya ditato. Lalu kemudian telinga, hidung, bahkan lidahnya diberikan anting, dilubang ya. Lalu kemudian rambutnya dibotakin sebagian dan dibiarkan tumbuh sebagian. Kemudian begitulah kelihatan di lengannya atau di tangannya ada gelang besi yang besar-besar, di kakinya juga demikian. Tapi dia menikmati, dia bahagia. Saya lihat di YouTube, karena ada beberapa muslimah yang ikut bergabung, ada beberapa muslim yang ikut bergabung. Ketika ditanya kenapa kamu bergabung, diwawancarai, dia mengatakan, saya berbahagia bersama dengan komunitas ini. Sehingga karena kebahagiaan inilah dia mau menjalani kehidupan itu. Dia bersedia menanggung kepayahan hidup seperti itu. Bahkan mungkin dia siap menerima dan mendengarkan cemoohan orang yang melihatnya. Tapi baginya adalah santai saja karena ini kebahagiaan. Ya, makanya dalam Islam ada kebahagiaan hakiki, ada kebahagiaan semu.
Banyak orang di dunia ini mencari kebahagiaan semu, tapi walau kebahagiaan semu membuat mereka mau menjalani kepayahan. Harusnya kita lebih siap lagi menjalani kepayahan yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan salah satu kebahagiaan hakiki itu hanya dirasakan oleh ahli sedekah ketika dia bersedekah. Kenapa kita katakan kebahagiaan hakiki? Sebab kebahagiaan yang langsung dijaminkan oleh Allah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena infaknya, karena sedekahnya yang tidak mengenal musim, karena infaknya dan sedekahnya yang tidak terpengaruh lagi niatnya dengan situasi dan kondisi di sekitarnya, karena infaknya dan sedekahnya yang mau berbagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dan ganjaran khusus langsung dari Allah untuk mereka. Dan Allah menjaminkan di dalam hati mereka, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ditimpa dengan ketakutan, tidak ditimpa dengan kesedihan. Ma'asyiral muslimin, hakikat sedekah, hakikat kebahagiaan itu adalah terbebasnya jiwa dari ketakutan dan kesedihan. Para pakar psikolog sudah berbicara bahwa andaikan seseorang melis beragam persoalannya yang membuat dia merasa tidak berbahagia dalam hidup ini, maka sebanyak apapun masalah yang sudah dilistnya, yang menurutnya karena masalah ini dia tidak bahagia, ternyata inti dari seluruh masalah yang telah dilistnya itu hanya dua saja intinya. Apa itu? Ketakutan dan kesedihan. Semua orang yang punya masalah intinya hanya dua, takut dan sedih. Maka Allah menjaminkan dengan bersedekah, dengan berinfak, terbebas dia dari ketakutan dan terbebas dia dari kesedihan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga Allah datangkan kebahagiaan di dalam hatinya, yaitu wa qanna'allahu bima atahu. Allah jadikan hatinya itu kaya. Kaya inilah yang membuat mereka berbahagia dengan bersedekah. Mereka cinta sedekah dan bahagia dengan sedekah. Karena mereka cinta sedekah dan bahagia dengan sedekah, maka mereka ketahuan kaya bukan pada aksesoris dunianya. Sebab hari ini kita bisa menebak mana orang kaya, mana tidak kaya. Dari apa? Aksesoris dunianya. Rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, oh pasti kaya nih. Saya bisa tebak. Tapi dahulu para sahabat Nabi, mereka ketahuan kaya bukan dari aksesoris dunia, ketahuan kaya dari infaknya. Begitu berinfak, wah dia berinfak dengan 100 ekor kuda perang dengan makanan yang sudah ada pada yang sudah digantungkan pada kuda tersebut. Berinfak dengan 100 ekor unta, berinfak dengan, nah itu baru ketahuan kaya, dengan infak dan sedekahnya. Tidak salah ma'asyiral muslimin, aksesoris dunia adalah kesenangan dunia, silakan saja. Allah cuma ingatkan kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kau tertipu dengan dunia. Itu jangan sampai kita sibuk membangun istana di dunia, lupa untuk menyiapkan istana di akhirat. Itu yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita kaya di dunia dan kaya di akhirat, ini yang tentu kita hajatkan dan kita harapkan semuanya. Dan diantara hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan menjadi ahli sedekah. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Cukup ya kajian kita di subuh hari ini. Untuk kesimpulannya insya Allah pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan lain kita akan sampaikan kesimpulan dari 4 karakter ahli sedekah. Dan kesimpulan ini intinya hanyalah tentang balasan terbaik Allah bagi ahli sedekah. Sangat banyak sebenarnya ya, tetapi yakinilah bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih dahsyat dari apa yang kita sedekahkan, karena wa huwa khairur raziqin, karena Allah maha pemberi rezeki. Dan Allah menamakan infak kita, sedekah kita di jalan Allah sebagai pinjaman kepada Allah. In tuqridullaha qardan hasana
yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu meminjamkan hartamu kepada Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan penggantian yang berlipat ganda, dan Allah tambahkan dengan pengampunan dan pengguguran dosa atasmu. Dan masih banyak lagi balasan terbaik dari Allah untuk ahli sedekah. Semoga kita semua insya Allah menjadi ahli sedekah sebelum kematian datang kepada kita semua, sehingga dengan menjadi ahli sedekah ini adalah salah satu bentuk kelayakan dan kepantasan untuk dipersiapkan surga di akhir perjalanan hidup kita. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, falyatafaddal. Ya, tafaddal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Nama asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sedekah adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah. Ibadah dalam kaitannya dengan harta. Sebab ibadah itu ada dalam kaitannya secara lahiriah, ada kaitannya secara batiniah, dan ada ibadah dalam kaitannya dengan harta. Maka ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, bahwa seutama-utama syukur kepada Allah atas nikmat lahiriah dan batiniah adalah dengan menjalankan sholat, dan seutama-utama syukur atas nikmat harta adalah dengan menjalankan ibadah kurban di hari kurban. Maka diantara amalan-amalan yang mewakili dan menunjukkan syukur kita kepada Allah atas nikmat lahiriah, nikmat jasadiyah, dan nikmat harta adalah kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan itu adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syukur atas nikmat diberikan harta. Maksudnya adalah bahwa sedekah itu salah satu bentuk ibadah harta. Sedekah itu salah satu bentuk ibadah harta. Dan diantara wasilah untuk mendatangkan pertolongan Allah adalah menjalankan suatu ibadah terlebih dahulu. Itulah diantara petunjuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita menghajatkan datangnya pertolongan dari Allah, awali dulu dengan ibadah. Ada keluarga kita yang sakit, di antara adabnya untuk menghajatkan kesembuhan dari Allah untuk keluarga yang sakit, kita awali dulu dengan ibadah. Di antara ibadahnya adalah ibadah harta. Bisa juga dengan sholat, karena Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Maka lihat, kalau kita dilebihkan dengan harta, jadikan hartanya sebagai wasilah untuk ibadah, jadikan hartanya sebagai wasilah berjihad. Kalau kita tidak punya harta, jadikan wasilah yang lain, mungkin sholat, mungkin juga kita bantu orang lain. Ya, sebab man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Lalu Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, mungkin dengan fisiknya dia bantu orang yang sedang kesulitan mencari jalan, ditunjukkan di sini jalannya, dia bantu orang yang susah. Siapa yang memudahkan dan membantu urusan seorang muslim di dunia ini,
Allah pasti akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Kemudahan itu adalah makna pertolongan dari Allah. Dan Allah selalu menolong seorang hamba selagi hamba mau menolong saudaranya. Nah, jadi benar, tapi bukan satu-satunya gitu, bahwa sedekah itu karena dia adalah salah satu bentuk ibadah kepada harta, maka dia bisa dengan kita bersedekah bisa mengundang pertolongan dari Allah, bisa menolak bala, dan bisa menjadi tabungan dahsyat di akhirat kelak. Sebab itu Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di dalam surat Al-Mujadalah, ya di ayat yang ke-12 dan di ayat yang ke-13, ya di ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah zalika khairul lakum. Nah, zalika khairul lakum wa athhar, ya gitu ya. Zalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadaykum sadaqah. Jadi kalau kalian akan menjumpai Rasul, maka dahulukan dulu dengan sedekah. Ya, tetapi kemudian ayat ini masih ada, tetapi hukumnya sudah dinasakh gitu. Nah, dahulu kalau untuk menjumpai Rasul itu harus bersedia untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi SAW ini membutuhkan harta untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memiliki hajat kepada Nabi SAW, maka hendaknya kemudian dia bersedia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Allah melihat kaum muslimin memiliki hajat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial. Sebab di awal-awal dakwah banyak dari kaum muslimin yang tergabung dari kalangan menengah ke bawah. Ya, banyak yang bergabung di awal-awal dakwah ini dari kalangan kaum muslimin menengah ke bawah. Dan tentu itu berat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan mereka. Tapi andaikan mereka lakukan, itu lebih baik dan lebih mensucikan jiwa mereka. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, bahwa kita tidak bisa menafikan pentingnya harta dalam perjuangan di jalan Allah. Bahwa banyak para duat yang siap terjun di medan dakwah, tetapi seringkali mereka terkendala dari sisi pembiayaan, pendanaan untuk berdakwah. Mereka mau berdakwah satu kampung, tapi mereka tidak punya transportasi. Mereka butuh kendaraan, mereka butuh biaya. Sudah ada kendaraan, butuh biaya untuk kemudian kemudahan mereka berdakwah. Banyak para dai-dai kita yang diutus di medan-medan jihad, medan-medan dakwah, dan mereka membutuhkan pertolongan kita semua. Maka tidak dinafikan harta ini dia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjuangan. Bahkan di antara ulama mengatakan salah satu motif terjadinya perang Badar itu adalah motif harta. Artinya apa? Jangan kita picingkan mata dari harta, bahwa kita harus kaya. Itu harus, Muslim harus kaya. Jangan takut menjadi orang kaya, karena Nabi mengatakan al-malu as-salih lil mar'i as-salih. Sebaik-baiknya harta itu berada dalam genggaman orang soleh. Berarti kita harus mengambil wasilah, mengambil sebab dengan cara yang halal untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tetapi harta yang menjadi jalan jihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah wasilah untuk semakin dekat dengan Allah, dan berjihadlah kepada Allah dengan wasilah tersebut. Nah, di antara makna wasilah itu adalah harta. Di antara maknanya, sebab maknanya adalah potensi-potensi dunia yang Allah titipkan pada diri kita harus menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah dan menjadi jalan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Yang lain cukup ya. Baik, kita cukupkan kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.